Bab 916, kembali ke Jiangzhong. Aroma di halaman sangat tipis beberapa hari yang lalu. Jika Anda tidak menciumnya dengan hati-hati, Anda tidak akan menciumnya sama sekali. Namun kini aromanya sangat menyengat. Kelvin memandang Julian. Julian tersenyum dan berkata, sejujurnya, saya berada di pegunungan beberapa hari yang lalu dan secara tidak sengaja menemukan rumput kecil. Saya menemukan keberadaan energi spiritual langit dan bumi di rumput tersebut, jadi saya membawanya kembali dan menanamnya itu di tanaman obat. Di kebun, semua bahan obat lain di kebun obat saya telah layu, dan hanya rumput ini yang tersisa. Rumput itu sudah berbunga dan menghasilkan buah, dan aromanya keluar dari buahnya. Benarkah? Kelvin tampak bersemangat dan berkata, bawa aku melihatnya. Silakan lewat sini. Julian membawa Kelvin ke kebun obat di belakang rumah. Tumbuhan lain di kebun obat semuanya telah layu dan sekarang mati. Hanya satu rumput yang penuh kehidupan. Ada juga buah kecil yang tumbuh di rumput ini. Buahnya sekarang seukuran ibu jari, dan seluruhnya berwarna merah, tampak sangat cerah. Semakin dekat ke kebun obat, aromanya semakin kuat. Kelvin berjongkok di tanah dan memandangi rumput di tanah, apakah benda ini memiliki aura langit dan bumi? Kenapa aku tidak bisa merasakannya? Julian tersenyum dan berkata, itu karena kamu belum mencapai alam, perlahan-lahan sadari. Ketika kamu memahaminya sepenuhnya, mungkin kamu bisa merasakan aura langit dan bumi. Kelvin menatapnya sebentar, tapi masih tidak bisa merasakan aura langit dan bumi di rerumputan. Dia berdiri dengan ekspresi kecewa di wajahnya dan bertanya, ngomong-ngomong, bisakah Sarah merasakannya sekarang? Tentu saja. Julian mengangguk. Sarah telah mencapai puncak tangga 9 surga. Selama bertahun-tahun, dia tidak bermalas-malasan dan juga berlatih Qian Kun Jue. Namun, dia tidak berlatih Qian Dan Kun, tetapi hanya menggunakan metode pernapasan Qian Dan Kun untuk mengubah tubuh fisiknya. Kelvin menghela nafas. Bahkan Sarah telah mengambil langkah ini. Mengambil langkah ini berarti kita tidak jauh dari 9 alam. Tapi dia tidak tahu kapan dia akan mencapai kondisi ini. Benar. Kelvin memikirkan sesuatu dan berkata, pernahkah Anda mendengar bahwa kekuatan baru muncul baru-baru ini? Julian tampak bingung. Saat ini, dia berada di desa pegunungan kecil, tidak keluar atau memperhatikan hal-hal di luar. Dia memandang Kelvin dan bertanya, kekuatan apa? Sepertinya disebut gerbang Wuxu. Kapan itu muncul? Kelvin berkata, dalam beberapa hari terakhir, tepat setelah pertempuran antara surga dan Arthur, dikatakan bahwa sekte Wuxu sangat kuat. Para murid di sekte tersebut telah menantang banyak sekte dan telah mengalahkan banyak sekte sekarang. Kamu berada di desa pegunungan kecil ini, bagaimana kamu tahu apa yang terjadi di dunia luar? Hehe, Kelvin tertawa dan berkata, meskipun saya berada di desa pegunungan kecil ini, saya masih pemimpin sekte Gu. Sekte Gu juga merupakan kekuatan yang sangat kuat dengan jaringan intelijen di seluruh dunia. Tentu saja, aku tahu apa yang terjadi di dunia luar. Ini tidak ada hubungannya denganku. Julian tampak ceroboh. Kini, dia tidak ingin terlalu memperhatikan dunia seni bela diri kuno. Oke, aku kembali dulu, aku akan mundur. Kelvin tidak tinggal lama dan berbalik untuk pergi. Julian menatap rumput sebentar, melihat buah-buahan yang tumbuh dari rumput, melihat buah-buahan kecil yang semuanya berwarna merah, dan mencium aroma yang menawan menelan mereka. Namun, dia tetap menahan diri. Berbalik dan kembali ke halaman. Setelah kembali ke halaman, Sarah keluar dari kamar. Suamiku, perutku terasa sedikit tidak nyaman. Sarah tampak kesakitan di wajahnya. Apa, kamu akan melahirkan? Julian tampak bahagia. Sarah memutar matanya dan berkata, itu cepat sekali. Tanggal kelahiran masih 1,5 bulan lagi. Bayi itu menyebabkan masalah di perutku dan berguling-guling, membuatku sangat tidak nyaman. Julian dengan lembut menjentikkan perut Sarah dan berkata sambil tersenyum, kamu anak kecil, kamu tidak jujur lagi, tolong lebih jujur. Ketika Julian melakukan ini, anak itu menjadi nakal lagi. Perut Sarah membuncit, seolah-olah ada kepalan tangan yang menghantamnya, berguling terus-menerus. Oke, berhentilah berinteraksi dengan anak itu dan bantu aku istirahat sebentar. Sarah mengeluh. Julian membantu Sarah tepat waktu dan duduk di kursi di sampingnya. Suamiku, bayinya akan segera lahir. Aku ingin kembali ke Jiangzhong dan tinggal di keluarga Hansel agar aku bisa dirawat. Di desa pegunungan kecil ini, jika bayinya akan segera lahir, maka bayinya akan lahir. Sudah terlambat untuk bergegas ke rumah sakit. Kata Sarah setelah duduk. Kembali ke keluarga Hansel. Julian sedikit terkejut. Ada apa? Sarah memandang Julian dengan ragu dan bertanya, tidak mau. Tidak, Sarah, buah yang tumbuh di rumput di halaman belakang rumahku terlihat hampir matang. Ini jelas merupakan harta karun bagi para pejuang kuno. Aku tidak bisa pergi saat ini. Aku harus menjaganya setiap saat. Nah, Julian, di matamu, anak itu dan aku tidak penting, kan? Sarah langsung mengutuk. Julian menjelaskan tepat waktu, Sarah, bukan itu masalahnya. Kamu dan anak itu tidak penting. Lagi pula, masih ada lebih dari sebulan sampai tanggal jatuh tempo.
Kami tidak terburu-buru. Dalam beberapa hari, bayi buahnya pasti akan matang. Tunggu, setelah aku memetik buahnya, kita kembali ke sungai. Julian sedang memikirkan buahnya sekarang. Kalau begitu kamu tetap di sini dan aku akan kembali ke sungai dulu. Sekarang Sarah memiliki perut buncit, tidak nyaman untuk melakukan apapun. Selain itu, pada tahap akhir kehamilannya, dia harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan dari waktu ke waktu. Dia juga khawatir akan terjadi sesuatu, jadi dia ingin kembali ke keluarga Hansel secepatnya. Oke, aku akan mengirimmu kembali ke sungai dulu, lalu kembali untuk menjagamu. Julian berpikir sejenak dan berkata, "Tidak apa-apa, aku bisa melakukannya sendiri." "Sayang, apakah kamu marah?" Julian memandang Sarah. Sarah tersenyum dan berkata, "Tidak. Kamu memilikinya. Jika aku bilang tidak, aku tidak akan melakukannya." Sarah segera berkata dengan wajah datar, "Aku pergi sekarang. Tunggu saja di sini. Kalau buahnya sudah matang, segera datang ke sungai. Kamu tidak boleh berlarian." Karena itu, Sarah berdiri dan pergi. Julian mengejarnya tepat waktu. "Sebaiknya aku mengantarmu kembali." Julian sangat khawatir. Banyak hal yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, dan sekarang dia masih belum tahu siapa yang mengincar keluarga Hansel. Jika Sarah kembali sendirian dan mengalami kecelakaan dalam perjalanan, dia akan merasa menyesal. "Kalau begitu, apakah kamu tidak menginginkan buahnya?" Sarah mengedipkan matanya yang besar dan bersemangat. "Tidak ada seorang pun di desa pegunungan kecil yang jaraknya ratusan mil ini. Siapa yang datang ke sini? Selain itu, ada saudara Janer di sini. Saya akan membiarkan dia mengawasinya." Sarah mengangguk. Faktanya, dia masih ingin Julian mengirimnya kembali. Julian pergi ke rumah sebelah dan menyapa Kelvin, memintanya untuk melihat buah itu. Dia mengirim Sarah kembali dan akan kembali dalam 2 hari. "Oke, silakan, akan kutunjukkan padamu." Kelvin sedang duduk bersila di halaman, dengan aura yang kuat di sekelilingnya. Setelah mendengar instruksi Julian, dia berhenti sedikit dan memberi isyarat kepada Julian untuk kembali ke sungai dengan pikiran tenang. Setelah memberitahu Kelvin, Julian berbalik dan membawa Sarah menjauh dari desa pegunungan kecil dan menuju ke tengah sungai. Bab 917, Pria Misterius Menghalangi Jalan. Kembalinya ke Jiangzhong berjalan lancar. Tanpa kecelakaan apapun, kami tiba di rumah Tang di Jiangzhong. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Hansel berkembang pesat. Karena keluarga Hansel semuanya memulai pelatihan seni bela diri, keluarga Hansel juga mengalami pembetulan dan diferensiasi. Dibagi menjadi 2 bagian. Ada pula yang tinggal di perkotaan dan menjalankan bisnis di dunia sekuler. Beberapa dari mereka tinggal di pinggiran kota dan menikmati hal-hal baik, dan mereka berlatih seni bela diri ketika tidak ada pekerjaan. Sarah kembali ke keluarga Hansel di pinggiran kota Jiangzhong. Setelah Julian secara pribadi mengantar Sarah ke keluarga Hansel, dia pergi dan kembali ke desa pegunungan kecil. Sebelum pergi, Sarah berulang kali memberitahu Julian untuk tidak berlarian dan Anda akan segera kembali ketika buahnya sudah matang. Julian juga setuju dengan sepenuh hati. Suatu hari kemudian, Julian muncul di dekat desa pegunungan kecil. Dia mengemudikan mobil dan menyenandungkan sebuah lagu. Tiba-tiba, seseorang muncul di hadapannya, dia mengerem, dan bannya bergesekan dengan tanah, menimbulkan suara mendesis yang keras. Julian menghentikan mobilnya, membuka pintu dan keluar dari mobil. Yang menghalangi jalan adalah seorang pria. Mengenakan jubah biru retro, dengan rambut panjang, dia tampak seperti berusia awal 20-an, dengan wajah berbentuk berlian, fitur wajah halus, sudut mulut terangkat, dan raut wajah tenang. "Siapa kamu?" Julian berdiri di depan pria itu dan bertanya dengan tenang. Saat dia melihat pria ini, dia punya firasat buruk. Tentu tidak mudah bagi orang tersebut untuk memblokir jalan. "Seseorang yang menantangmu." Pria berjubah biru itu berbicara dengan tenang, seolah sedang membicarakan sesuatu yang sepele. "Tantang aku." Julian segera menjadi bahagia. Sejak debutnya, tidak ada yang berani menantangnya secara terang-terangan. Ada senyuman di wajahnya, tapi dia bergumam di dalam hatinya, "Siapa orang ini dan mengapa kamu menantangku?" Dia tersenyum dan berkata, "Tidak ada waktu." Karena itu, dia berbalik dan hendak masuk ke dalam mobil. Swoosh! Pada saat ini, pria berjubah biru tiba-tiba muncul di depan pintu mobil dan menekannya ke pintu. Kecepatannya sangat cepat sehingga Julian tercengang. "Kamu hanya punya 2 pilihan, satu menerima tantanganku, dan yang lainnya aku akan membunuhmu." Pria berjubah biru memegang pintu mobil, memandang Julian, mengangkat sudut mulutnya, dan menguraikan senyuman lucu. Julian memandangnya. Dalam ingatannya, pria berjubah biru ini tidak ada. "Siapa kamu?" Dia bertanya lagi. "Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku." Pria berjubah biru itu gila. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menembak, mengepalkan jari-jarinya, dan membanting kepala Julian. Julian memiringkan kepalanya dan menghindari gerakan ini. Bayangan tinju ilusi muncul, dan sebuah batu di pinggir jalan langsung terhantam, langsung pecah dan berubah menjadi tumpukan bubuk batu, dan sebuah lubang yang dalam muncul di tanah.
Serangan acak sangat menakutkan. Ketika Julian melihat pemandangan ini, senyuman di wajahnya membeku dan digantikan oleh ekspresi tertekan. Pria ini sangat kejam. Jika pukulan ini mengenai kepalanya pasti akan meledak. Pria berjubah biru mengangkat tinjunya, memandang Julian, dan berkata sambil tersenyum main-main, ya, reaksinya cukup cepat. Sangat jarang seseorang seusia Anda memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Saya menjadi lebih dan lebih tertarik padamu. Petik 2. Julian tampak sedih. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa pergi tanpa perlawanan hari ini. Namun, dia lebih penasaran dengan identitas orang di depannya. Dia mengenal hampir semua orang berkuasa di Daxia dan bahkan dunia. Meskipun Anda tidak mengetahuinya, Anda pernah mendengarnya. Tapi dia tidak mengenali orang di depannya, dan Julian belum pernah mendengar cara dia berpakaian. Dia memandang pria berjubah biru dan berkata dengan tenang, jika Anda ingin menantang saya tahu siapa Anda. Tinggalkan nama Anda dan buatlah janji. Tidak perlu. Pria itu berkata, melancarkan serangan lagi, mengangkat kakinya dan menyapu. Julian menghindar dan muncul lebih dari 20 meter jauhnya. Dia mengira telah menghindari tendangan lawan. Tapi setelah dia berhenti, kaki terbang itu menyapu lagi. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk melawan. Lengannya menahan tendangan terbang lawan. Pada saat terjadi kontak, Julian merasakan kekuatan mengerikan menyapu dirinya. Untuk sesaat, dia tidak mampu menahan kekuatan tersebut, dan tubuhnya ditendang beberapa meter jauhnya. Kekuatan mengerikan menyapu tubuhnya, mengguncang darah di tubuhnya. Tenggorokannya terasa panas, dan sejumlah besar darah mengalir ke tenggorokannya. Dia dengan paksa menelan darah dari tenggorokannya dan mengaktifkan energi aslinya. Baru kemudian energi darah yang rusuh mereda. Bagus. Pria berjubah biru berdiri di sana, memandang Julian dengan ekspresi sedih, dan berkata dengan kagum, sepertinya rumor itu benar, kamu memang jenius paling menakjubkan di zaman ini. Nak, gunakan seluruh kekuatanmu untuk bertarung bersamaku, jika tidak, disinilah tulangmu dikuburkan hari ini. Meski dia mengungkapkan penghargaan, ada ekspresi dingin di ekspresinya. Pada saat ini, Julian merasakan niat membunuh. Dia tidak pernah merasa seperti ini selama beberapa tahun. Wajahnya tertunduk dan ekspresinya serius. Dia tidak ingin bertengkar dengan pria yang tidak diketahui asal-usulnya ini. Dia menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menenangkan suasana hatinya, lalu berkata, maaf, saya tidak punya waktu untuk bertarung denganmu. Jika kamu ingin bermain, silakan cari orang lain. Bermain. Pria berjubah biru itu tertawa muram. Wah, apa menurutmu aku sedang mempermainkanmu? Begitu kata-kata diucapkan, dia langsung bergerak. Dengan kecepatan kilat, dia muncul di depan Julian dalam sekejap dan meninju dengan keras. Julian tidak ingin berkelahi. Namun, dia dalam keadaan siaga penuh. Dia dengan cepat menghindar. Boom! Pria berjubah biru itu melewatkan pukulannya dan menghantam tanah dengan kekuatan yang menakutkan. Sebuah lubang sedalam lebih dari 10 meter muncul di tanah, dalam sekejap, debu menggulung dan kerikil beterbangan kemana-mana. Kekuatan yang sangat menakutkan. Julian tersentak dalam hatinya. Siapa orang ini? Mengapa begitu kuat? Dia tidak membenci orang lain, jadi mengapa orang ini begitu kejam? Tepat ketika Julian masih bingung, lawannya melancarkan serangan lagi. Pengadilan kematian. Julian marah. Dia pensiun, tidak ingin mencampuri urusan dunia seni bela diri kuno, atau berkelahi dengan orang-orang dari dunia seni bela diri kuno, tetapi ini tidak berarti dia takut. Sekarang orang ini terus-menerus menggodanya. Semua figur tanah liat memiliki 3 poin kemarahan. Dia meninju. Boom! Tinju bersilang. Pria berjubah biru itu langsung terlempar. Di saat yang sama, akibat pertempuran menyapu jalan, dan jalan itu langsung hancur. Pria berjubah biru itu terlempar ke belakang puluhan meter sebelum kekuatan Julian dilenyapkan. Dia menggoyangkan lengannya yang mati rasa dengan senyuman lucu di wajahnya, itu konyol, nak, bersiaplah, aku akan berusaha sekuat tenaga. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba bergegas menuju Julian. Butuh waktu kurang dari 1 detik baginya untuk menempuh jarak puluhan meter. Hampir seketika, dia muncul di depan Julian. Begitu dia muncul, tubuhnya tiba-tiba melompat, muncul di udara setinggi lebih dari 10 meter, dan melangkah ke arah Julian dengan ganas. Wajah Julian menjadi gelap, dia mengepalkan tinjunya dan menggerakkan tubuhnya ke belakang. Tinju dan kaki bertabrakan. Boom! 2 kekuatan saling terkait. Kekosongan itu langsung meledak. Tubuh Julian jatuh ke bawah. Pria berjubah biru itu terlempar, tetapi tubuhnya berputar di udara dan menyerang Julian lagi. Sebelum tubuh Julian jatuh ke tanah, dia berjalan mundur lagi. Pertempuran terjadi seketika. Bab 918, Sekte Wuxu datang ke pintu. Julian tidak ingin berkelahi dengan orang luar, tetapi pria berjubah biru itu terlalu memaksa. Dia langsung mengaktifkan energinya dan menghadapi serangan dari pria berjubah biru. Selama bertahun-tahun, dia telah mempelajari seni bela diri. Baik itu keterampilan telapak tangan, keterampilan tinju, keterampilan kaki, atau keterampilan tubuh, semuanya terlibat, tetapi selama bertahun-tahun, tidak ada peluang untuk pertarungan yang sebenarnya.
Sekarang, dia akhirnya menemukan peluang. Tempat ini sudah dekat dengan desa pegunungan kecil. Tidak ada seorang pun yang tinggal dalam jarak 100 mil dari desa pegunungan kecil. Di tanah terpencil ini, sosok-sosok berkedip dan tinju bergetar. Boom! Konfrontasi langsung lainnya. Pria berjubah biru itu langsung terlempar. Lengannya mati rasa karena syok sehingga dia bahkan tidak punya kekuatan untuk mengangkatnya. Sebelum dia sempat bereaksi, Julian sudah mengejarnya dan meninju dengan keras. Pria berjubah biru itu tidak bisa bereaksi dan langsung dipukul di bagian dada. Tubuhnya terbang mundur seperti bola dan jatuh ke tanah dengan keras, menimbulkan debu di langit. Brengsek! Dia bersumpah dengan marah. Tubuhnya seperti pegas, tiba-tiba memantul dari tanah, dan nafas yang mengerikan keluar dari tubuh. Nafas ini mempengaruhi sekeliling, dan beberapa batu di tanah langsung tergulung. Berlari dengan liar, membawa angin kencang yang menakutkan, dia bergegas menuju Julian. Keduanya bertengkar lagi. Kamu pukul, aku tampar, kamu tendang, aku tendang. Pertarungan jarak dekat dimulai. Selama bertahun-tahun, Julian telah menggunakan metode pernapasan Qian Kun Jue untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi dan meningkatkan tubuh fisiknya. Selain itu, ia juga menggunakan bahan obat untuk mengubah tubuh fisiknya menjadi jauh lebih kuat dibandingkan prajurit biasa. Dia menahan serangan lawan. Adapun pria berjubah biru, setelah mengalami beberapa serangan dari Julian, dia tidak tahan lagi. Dia terluka, dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Cepat menghindar. Dia tiba-tiba mengeluarkan rapier. Pedang ini tersembunyi di ikat pinggangnya. Sangat lembut. Saat dia mencabut pedangnya, energi pedang yang tak terlihat berkembang. Energi pedang ini memaksa Julian untuk terus mundur. Pria berjubah biru mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan beberapa lampu pedang meledak, mendekati Julian. Julian menekan. Energi sebenarnya membentuk ilusi yang kuat dan secara langsung menahan serangan pria berjubah biru. Lalu, ada kilatan cahaya. Di mana orang-orangnya? Pria berjubah biru itu kaget. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan aura mengancam datang dari belakangnya, tiba-tiba berbalik, dan menghunus pedangnya. Namun, Julian mengulurkan dua jari dan menjepit pedang lembutnya. Dorong dengan kuat. Klik. Pedang lembut itu langsung patah. Pukulan secara bersamaan. Tinjunya berubah menjadi kekuatan yang dahsyat dan langsung menyerang pria berjubah biru itu. Tubuhnya langsung terlempar dan dia terjatuh ke tanah dengan keras, dengan seteguk darah muncrat. Julian meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan selangkah demi selangkah. Pria berjubah biru itu bangkit dari tanah karena malu. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki ketenangan dan ketenangan sebelumnya, dan ada sedikit kepanikan di ekspresinya. Dia pernah mendengar legenda tentang Julian. Mengetahui bahwa Julian adalah jenius paling menakutkan di kalangan generasi muda di Daxia. Tapi dia tidak menyangka Julian menjadi begitu kuat. Julian bergerak maju selangkah demi selangkah. Pria berjubah biru mundur selangkah demi selangkah. Segera, mereka mundur ke sebuah pohon besar. Dia bersandar di pohon. Menatap Julian dengan waspada. Julian memandangnya dan bertanya kata demi kata, beri kamu kesempatan untuk hidup, siapa kamu? Pria berjubah biru menarik napas dalam-dalam, memaksakan dirinya untuk tenang, memandang Julian yang tampak tenang, dan berkata, Julian, kamu tidak berani membunuhku. Apakah menurutmu aku berani? Ekspresi Julian suram, penuh dengan niat membunuh. Hanya karena dia tidak memprovokasi orang lain bukan berarti dia takut. Merasakan niat membunuh, pria berjubah biru itu benar-benar ketakutan. Nama saya Landing, dan saya dari Sekte Wuxu. Pria berjubah biru melaporkan dirinya sebagai seorang master Wuxu Man. Julian tercengang. Dia telah mendengar dari Kelvin sebelumnya bahwa Sekte Wuxu baru muncul dalam beberapa hari terakhir. Meskipun baru saja muncul, orang-orang dari sekte ini menantang para pejuang kuno Gritsia di mana-mana, dan banyak sekte telah dikalahkan oleh Sekte Wuxu. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati sebelumnya. Tanpa diduga, orang-orang dari Sekte Wuxu mendatanginya dan menantangnya. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, sekte apa ini? Dari mana asal-usul Sekte Wuxu? Mengapa Anda ingin menantang saya? Landing menyeka darah dari sudut mulutnya, mengaktifkan energi aslinya, menekan energi darah yang mengamuk di tubuhnya, memandang Julian, mengangkat sudut mulutnya, dan membuat senyuman tipis. Bagaimana mungkin orang kecil sepertimu mengetahui asal-usul Sekte Wuxuku? Julian, kamu mengalahkanku. Aku akui bahwa kamu sangat kuat, tetapi aku hanyalah murid muda di Sekte Wuxu. Tunggu saja, tidak akan lama sebelum seseorang yang lebih kuat dariku datang untuk menantangmu. Setelah Landing mengatakan ini, dia menyeret tubuhnya yang malu dan berbalik untuk pergi. Julian mengepalkan tangannya. Saat ini, dia benar-benar memiliki niat membunuh. Landing, murid dari Sekte Wuxu. Orang ini sangat kuat. Dia belum menyentuh ambang 9 alam, tetapi dia juga telah mencapai tingkat tangga 9 surga. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan setelah membunuh naga di Daxia, dia dapat dianggap sebagai yang teratas gardu listrik. Julian menarik napas dalam-dalam. Dia dengan paksa menekan niat membunuh di dalam hatinya.
Kami masih belum mengetahui asal-usul Sekte Wuxu, jadi kami tidak bisa mengambil tindakan gegabah. Jika kami memprovokasi musuh yang kuat, itu akan merepotkan. Dia melihat Landing pergi. Setelah Landing pergi, Kelvin muncul. Saudara Visser. Julian memandang Kelvin yang sedang berjalan ke arahnya. Kelvin berkata, saya merasakan aura pertarungan, jadi saya datang dan melihat Anda dan dia bertarung dengan sengit. Saya hanya melihat dari pinggir lapangan. Tanpa diduga, orang-orang dari Sekte Wuxu juga datang mencari Anda. Kelvin berada di kejauhan dan mendengar percakapan keduanya, jadi dia tahu bahwa Landing berasal dari Sekte Wuxu. Saat ini, dia juga bingung dan bertanya, dari mana asal mula Sekte Wuxu ini? Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan bertanya, Saudara Janer, Anda mendapat banyak informasi. Tolong beritahu saya beberapa hal yang terjadi pada Sekte Wuxu di Daxia akhir-akhir ini. Ayo pergi, ayo bicara sambil berjalan. Kelvin memberi isyarat mengundang. Julian berbalik dan menatap mobil di kejauhan. Jalan tersebut hancur dan sekarang tidak mungkin untuk dilalui. Dia melambaikannya dengan santai. Pedang naga pertama terbang dari mobil. Dia memegang pedang naga pertama dan mengikuti di belakang Kelvin. Kelvin berkata, Sekte Wuxu baru muncul beberapa hari, tetapi dalam beberapa hari ini, ia telah menantang banyak sekte. Pertama pergi ke Shaolin, lalu ke Wudang, dan kemudian ke Sekte Tianshan. Apakah itu Shaolin, Wudang, tetap saja faksi Tianshan dikalahkan. Kalau begitu Landing juga sangat kuat. Jika dia adalah prajurit 9 tangga surga biasa, dia pasti bukan tandingannya. Sial baginya, dia bertemu denganmu dan dikalahkan. Mendengar ini, Julian bertanya, apakah Landing bergabung dengan sekte ini, atau apakah mereka bertindak sendiri-sendiri? Kelvin berkata, mereka seharusnya bertindak sendiri-sendiri, karena hanya dalam beberapa hari, Sekte Wuxu menantang begitu banyak sekte dan keluarga, dan mereka semua menang. Mendengar ini, Julian terkejut. Jika ini masalahnya, maka Sekte Wuxu terlalu kuat. Bab 919, Ide Buruk Evelyn. Sekte Wuxu terlalu kuat, dan orang sembarangan akan sangat menakutkan. Julian tampak bingung dan bergumam, dari mana asal mula Sekte Wuxu ini? Kelvin menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu tentang ini. Jika Anda ingin tahu, Anda bisa bertanya pada Arthur. Arthur sudah hidup lama dan aktif dalam sejarah. Dia pasti tahu tentang Sekte Wuxu. Julian mengangguk. Dia memang punya ide seperti itu. Namun, Sekte Wuxu belum melakukan sesuatu yang luar biasa, jadi dia tidak perlu khawatir untuk saat ini. Keduanya berjalan berdampingan dan kembali ke desa pegunungan kecil. Begitu Julian kembali, dia tidak sabar untuk berjalan menuju taman obat di halaman belakang. Dia biarkan 1 atau 2 hari, namun buahnya tidak kunjung tumbuh dan masih sebesar ibu jari, namun warnanya lebih cerah, merah dan sangat menggoda sehingga membuat orang ingin menggigitnya. Saudara Visser, saya telah melakukan pekerjaan dengan baik untuk Anda selama 2 hari terakhir ini, hanya karena saya takut seseorang akan mencurinya. Terima kasih. Julian tampak bersyukur. Sekarang dia mengandalkan buah kecil ini untuk memasuki 9 alam. Saat ini, tidak boleh ada kecelakaan. Dalam beberapa hari berikutnya, Julian tinggal di desa pegunungan kecil. Dia pergi melihat buah misterius itu setiap hari. Namun buah ini sepertinya tidak tumbuh besar, hanya sebesar itu saja. Waktunya terlalu singkat, jadi Julian tidak terburu-buru. Tapi tunggu dengan sabar. Sambil menunggu, ia tidak bermalas-malasan dan terus berlatih. Setiap pagi, ia berdiam di halaman, menyerap aura langit dan bumi yang muncul di dunia saat hitam dan putih silih berganti. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Dalam setengah bulan terakhir, Julian juga melakukan kontak dengan Sarah. Tidak ada yang terjadi di pihak Sarah. Suamiku, apa yang kamu lakukan? Sudah setengah bulan, kenapa kamu belum kembali? Julian menelepon Sarah lagi. Di telepon, Sarah mengeluh. Julian tersenyum dan berkata, cepat, saya akan segera kembali. Dia berjongkok di tanah di kebun obat halaman belakang. Setengah bulan telah berlalu, dan buah kecilnya masih sangat besar. Hal ini membuat Julian tahu bahwa buah ini tidak akan tumbuh besar lagi, dan sekarang saatnya memetiknya. Sarah, tunggu aku beberapa hari lagi, dan aku akan segera memetik buahnya. Setelah aku mengambilnya dan memasuki 9 alam, aku akan kembali menemanimu. Jangan khawatir, aku pasti akan berada di sisimu ketika anak itu lahir. Baiklah, aku akan ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan. Aku akan menutup telepon dulu. Sarah menutup telepon. Julian meletakkan ponselnya dan melihat buah misterius di kebun obat. Setelah sedikit ragu, dia langsung mengambilnya. Begitu dipetik, energi spiritual langit dan bumi pada rerumputan misterius mengalir dengan cepat, dan rerumputan misterius itu layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, rumput kecil misterius ini mati. Ini. Julian tampak bingung. Apakah sudah layu? Melihat buah merah seukuran ibu jari di tangannya lagi, dia bergumam, sepertinya ini adalah hal yang baik. Saya harap benda ini dapat memungkinkan saya memasuki 9 alam sekaligus.
Julian mengambil buah itu dan kembali ke halaman. Dia duduk bersila di halaman. Setelah sedikit ragu, dia membuka mulutnya dan memakan buah merah kecil itu. Begitu Anda memakannya, aromanya memenuhi seluruh mulut Anda, dan Anda menggigitnya dengan lembut. Buah manisnya masuk ke tenggorokan. Arus hangat menyebar ke seluruh tubuh bersama tenggorokan. Pada saat ini, pori-pori di seluruh tubuh Julian terbuka, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melayang, muncul setinggi beberapa meter di udara, dan cahaya merah muncul dari tubuhnya. Kelvin merasakan gerakan itu dan bergegas mendekat. Begitu dia muncul di halaman, dia melihat Julian melayang di udara, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya merah, seolah-olah dia adalah seorang Buddha kuno. Ini. Ada sedikit keterkejutan di ekspresinya. Pada saat ini, Julian menutup matanya, mengaktifkan Qian Pun Jue, dan dengan cepat menyerap energi di tubuhnya. Energi spiritual langit dan bumi yang terkandung dalam buah kecil misterius ini begitu agung hingga mengejutkan Julian. Jika energi spiritual langit dan bumi yang diserap Julian setiap pagi sebelumnya adalah setetes air hujan, maka energi spiritual langit dan bumi yang terkandung dalam buah merah misterius itu adalah lautan luas. Julian mengambil buah misterius itu dan memurnikannya, menyerap energi spiritual dunia dan meningkatkan energi aslinya. Saat ini, surga. Surga mengenakan jubah naga emas dan duduk di aula istana. Di bawah aula utama, ada seorang wanita cantik berdiri. Dia memiliki penampilan yang tiada taraf dan temperamen yang tiada taraf. Tianju menatap Evelyn di bawah, dengan sedikit ketidakpuasan di ekspresinya, dan berkata, "Evelyn, apakah ini idemu?" Evelyn mengangguk pelan dan berkata, "Ya, Sekte Wuxu telah menyapu semua sekte baru-baru ini. Bahkan sekte kuat seperti Sekte Shaolin, Wudang, dan Tianshan telah dikalahkan. Satu-satunya saat Sekte Wuxu gagal adalah tantang Julian. Ini bukan lagi rahasia. Julian sangat kuat sekarang. Saya curiga Julian masih lebih kuat dari Anda, dan kelemahan Julian adalah Sarah." "Mustahil." Surga langsung menolak dan berkata, "Saya menganggap diri saya bukan orang baik, tetapi saya masih memiliki hubungan dengan Julian. Sekarang Anda meminta saya untuk mengambil tindakan terhadap seorang wanita hamil. Jika ini menyebar, bukankah itu akan seperti reputasi saya sebagai yang terbaik di dunia?" "Oh." Evelyn terkekeh dan berkata, "Saya tidak meminta Anda untuk mengambil tindakan terhadap Sarah, saya hanya mengundang Sarah ke kerajaan surga. Selama Anda menyandera anak yang belum lahir dari Sarah dan Julian, Julian tidak akan melakukannya berada di bawah belas kasihanmu." Mendengar hal itu, surga berpikir keras. Belakangan ini, Sekte Wuxu menjadi terlalu populer. Hal ini merampas reputasinya sebagai yang terbaik di dunia. Dia berpikir sejenak dan bertanya, "Apakah kamu punya ide bagus?" Evelyn berkata, "Menurut pemahaman saya, Julian saat ini sedang mengasingkan diri di desa pegunungan kecil, sementara Sarah berada di sungai. Sarah tidak lemah, tetapi sekarang dia hamil, dia bukan lawanmu sama sekali. Kamu hanya perlu mengancamnya sedikit, dia pasti akan berkompromi demi menyelamatkan anak yang akan segera lahir di dalam perutnya." Evelyn memberi ide pada surga. Selama Sarah tersembunyi di kerajaan surga, Julian bisa dipaksa. Menggunakan Julian untuk menangani Sekte Wuxu, bukankah ini yang terbaik dari kedua dunia? Ya, itu masuk akal. Surga memikirkannya dan merasa ide Evelyn bagus. Meski agak tercela, itu memang cara terbaik saat ini. Karena Sekte Wuxu sangat terkenal. Hampir mengalahkan yang terkuat di dunia. Satu-satunya saat dia kalah adalah dari Julian. Dan Wuxumin juga berkata bahwa dia akan menantang Julian lagi. "Oke, aku akan segera menuju ke Sungai Daxia." Tubuh surga bersinar, berubah menjadi bayangan dan pergi, menghilang di aula utama. Evelyn tersenyum tipis, berbalik, menyeret gaun panjangnya, dan meninggalkan istana surgawi. Suatu hari kemudian, Dinasti Visser. Aula utama istana Dinasti Visser. Evelyn muncul di sini. Di ujung meja ada seorang pria muda, dia mengenakan jubah naga. Dia memandang Evelyn dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, "Evelyn, mengapa kamu datang ke Dinasti Visserku?" "Kakek, saya mendengar berita bahwa surga berencana mengambil tindakan terhadap Sekte Wuxu, tetapi dia takut pada Sekte Wuxu. Surga berencana menangkap Sarah, dan menggunakan Sarah untuk memaksa Julian untuk menyerah, dan membiarkan Julian berurusan dengan Wuxu." Evelyn berbicara dengan lembut, seolah sedang membicarakan sesuatu yang sepele. "Apa?" Dimitri, yang mengenakan jubah naga dan memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, segera berdiri, dengan ekspresi tertunduk di wajahnya, dan niat membunuh menyelimuti tubuhnya. "Sial, bahkan anggota keluarga Visserku pun berani menyentuhku. Kakek, kamu harus cepat. Jika tidak terjadi apa-apa lagi, langit sudah mencapai tengah sungai." Evelyn tampak khawatir, seolah dia benar-benar mengkhawatirkan Sarah. Bab 920, Sarah dibawa pergi. Jiangzong, pinggiran kota. Villa besar keluarga Hensel. Ini adalah villa besar yang secara khusus dibeli oleh keluarga Hensel sebidang tanah untuk dibangun. Beberapa kerabat dekat keluarga Hensel tinggal di sini. Saat ini, di halaman villa, Sarah sedang duduk di kursi istirahat, memegang buku pendidikan pralahir di tangannya, melihatnya dengan cermat dan membacanya dengan keras. Boom!
Pintu villa tiba-tiba dibuka. Sarah menoleh setelah mendengar suara itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Beberapa orang yang tampak asing bergegas masuk, dan satu orang bergegas masuk sambil berguling. Karamatsu lah yang berguling dan merangkak. Karamatsu dipukuli dengan hidung hitam dan mata bengkak. Setelah bergegas ke villa, dia segera bergegas menuju Sarah dan bersembunyi di belakangnya. Kakak, tolong. Sarah memberi isyarat kepada Karamatsu untuk bersikap tenang dan tenang. Dia berdiri di sana dan melihat beberapa tamu tak diundang yang mendekat. Beberapa pria datang. Ketika mereka melihat Sarah, sudut mulut mereka terangkat, membentuk senyuman tipis. Siapa kamu? Wajah Sarah menjadi gelap dan dia berkata, ini keluarga Hansel. Saya tahu itu keluarga Hansel. Seorang pria parubaya di kepala berbicara dan berkata sambil tersenyum, Sarah, kan? Silakan ikut dengan kami. Sarah memandang tamu tak diundang ini dan merasakan firasat buruk di hatinya. Dia berkata dengan dingin, segera tinggalkan aku, kalau tidak aku tidak akan sopan. Pada saat ini, di luar pintu, seorang pria perlahan masuk. Dia mengenakan jubah putih, dengan rambut pendek, tangan di belakang punggung, dan ekspresinya tenang dan tenang. Surga. Melihat orang ini, wajah Sarah sedikit berubah. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya. Di kamar di lantai 3, sebuah pedang terbang dengan cepat. Dia memegang pedang jahat sejati dan melihat ke arah surga yang mendekat dengan ekspresi waspada di wajahnya. Surga muncul di depan Sarah, dan berkata-kata demi kata, Sarah, aku hanya mengundangmu untuk tinggal di surgaku sebentar. Jangan paksa aku melakukan apapun. Aku akui kamu sangat kuat sekarang, tetapi jika kamu benar-benar jika terjadi perkelahian, kamu bukan tandinganku, dan ini adalah keluarga Hansel. Jika perkelahian terjadi, semua orang di keluarga Hansel akan mati, dan anak dalam perutmu mungkin tidak bisa untuk bertahan hidup. Surga tampak tenang, seolah sedang membicarakan hal sepele. Mendengar ini, Sarah tampak serius. Dia melihat ke langit dan bertanya, Surga, apa maksudmu? Aku, keluarga Hansel, tidak punya dendam padamu akhir-akhir ini atau di masa lalu. Apa yang ingin kamu lakukan? Lakukan. Surga tidak punya omong kosong. Perintah itu diberikan secara langsung. Beberapa pria langsung menghunus pedangnya. Pada saat ini, Nicholas dan yang lainnya keluar dari villa dan sedikit terkejut ketika mereka melihat Sarah memegang pedang jahat sejati melawan beberapa orang. Nicholas berjalan cepat dengan tongkat dan berteriak dengan dingin, ini adalah keluarga Hansel, kamu berani melepaskannya. Sarah berkata tepat pada waktunya, kakek, bawalah orang ke dalam rumah dulu, dan saya akan menangani semuanya di sini. Sarah, ini, telepon Julian. Setelah Sarah selesai berbicara, dia menyingkirkan pedang jahat sejati. Karena dia tahu dia tidak bisa mengambil tindakan saat ini. Surga adalah alam ke-9, dan dalam pertarungan, dia bukan tandingannya. Ini adalah keluarga Hansel. Begitu terjadi perkelahian, keluarga Hansel pasti akan terpengaruh. Dan surga benar, dia sedang hamil dan tidak bisa menggunakan kekerasan. Dia melihat ke langit dan berkata, Surga, aku bisa pergi bersamamu, tapi kamu harus memberitahuku kenapa kamu datang kepadaku, kan? Kamu tidak perlu bertanya lagi. Surga berbicara dengan tenang, lalu mengeluarkan perintah, bawa Sarah pergi untukku. Beberapa pria berjalan mendekat dan memberi isyarat mengundang, Nona Sarah, tolong. Sarah tidak banyak bicara dan mengikuti surga. Saudari Sarah, kamu bajingan, aku akan bertarung denganmu. Seorang junior dari keluarga Hansel mengambil tindakan cepat. Namun, begitu dia mengambil beberapa langkah, tubuhnya terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah, seteguk darah muncrat. Saat ini, Sarah telah mengikuti surga dan meninggalkan villa keluarga Hansel. Nicholas dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon Julian. Panggilan itu tersambung. Tapi tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Dia terus memukul. Saya melakukan lusinan panggilan berturut-turut, tetapi tidak ada yang menjawab telepon. Dia langsung mengirim pesan ke Julian, Julian, ini tidak baik, sesuatu yang besar telah terjadi, Sarah dibawa pergi, harap kembali ke Jiangzhou sesegera mungkin. Keluarga Hansel. Pejabat senior keluarga Hansel berkumpul. Kakek, siapa yang membawa pergi suster Sarah? Andrew bertanya. Ekspresi Nicholas serius. Sekarang keluarga Hansel telah menjadi anggota keluarga seni bela diri kuno. Dalam beberapa tahun terakhir, dia juga telah berintegrasi dengan dunia seni bela diri kuno dan memahami beberapa hal tentang dunia seni bela diri kuno. Dia mengetahui pengaruh Sarah di dunia seni bela diri kuno, dan dia pasti salah satu yang terbaik. Sekarang bahkan Sarah pun takut dan mengikuti dengan sukarela. Ini menunjukkan bahwa orang yang membawa pergi Sarah sangat menakutkan. Kakek, aku memilikinya. Lihat video ini. Pada saat ini, seorang junior mengeluarkan ponselnya, membuka video, dan berkata, dia adalah surga, penguasa Tianmen saat ini, dan kaisar kerajaan surga. Lebih dari setengah bulan yang lalu, dia bertarung dengan Arthur di Gunung Kunlun dan mengalahkan setelah Arthur, dia sekarang benar-benar nomor 1 di dunia. Setelah mendengar ini, Nicholas terbaring lumpuh di sofa, dengan ekspresi serius di wajahnya, dan berkata, apa yang terjadi? Kapan keluarga Hansel kita menyinggung kerajaan surga?
Mengapa surga mengambil Sarah? Apa yang ingin dia lakukan? Dia mengeluarkan ponselnya lagi dan menelepon Julian. Namun, panggilan Julian masih belum terjawab. Sarah dibawa pergi oleh surga, dan keluarga Hansel panik. Suatu hari kemudian, Dimitri memimpin dua dewa dinasti Visser, Roger dan Barry, ke tengah sungai. Keluarga Hansel, Aula Villa. Kerabat karena pernikahan. Nicholas mencubit hidungnya dan menangis, dan berkata, kamu harus menyelamatkan Sarah. Sarah dibawa pergi oleh surga. Penuh kebencian. Dimitri menepukkan tangannya ke atas meja. Meja itu langsung hancur. Dia menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, memandang Nicholas yang tampak khawatir, dan berkata, jangan khawatir, saya pasti akan membawa Sarah kembali. Ngomong-ngomong, di mana Julian? Nicholas berkata, saya melakukan banyak panggilan, tetapi tidak ada yang menjawab. Sekarang, Dimitri tidak lagi peduli untuk mencari Julian. Dia harus pergi ke surga secepat mungkin, menemukan surga, dan membawa Sarah kembali. Karena dia tahu Sarah akan segera melahirkan, dan saat ini, pasti tidak ada kecelakaan. Ini adalah darah keluarga Vissernya. Siapa yang berani menyentuh siapapun dari keluarga Visser? Dia berdiri, berbalik dan pergi. Roger dan Barry mengikuti di belakang. Setelah keluar dari villa keluarga Hansel, Roger mengikuti di belakang dan berkata, Yang Mulia, bagaimana Evelyn tahu bahwa surga akan mengambil tindakan terhadap Sarah? Secara logika, seharusnya tidak demikian. Tidak ada waktu untuk mengejar hal-hal ini sekarang. Prioritas utama adalah mengejarnya ke kerajaan surga secepat mungkin. Kata Dimitri. Sekarang, dia tidak punya waktu untuk bertanya bagaimana Evelyn tahu bahwa surga akan mengambil tindakan terhadap Sarah. Dia membawa mereka berdua dan segera menuju ke surga. Suatu hari kemudian. Surga. Kerajaan surga awalnya adalah negara kecil, dan juga merupakan negara dengan perselisihan internal. Surga dan murid-murid Tianmennya dengan cepat mengambil kendali negara dan menamainya Kerajaan Surga. Apalagi dalam waktu yang sangat singkat, ibu kota negara telah ditentukan dan dibangunlah istana. Saat ini, di luar istana. Istana ini hanyalah sebuah bangunan retro biasa. Di luar gedung banyak tentara bersenjata lengkap yang menjaganya. Dimitri membawa Roger, dan Barry muncul di sini. Bersambung.